laula an hadanallah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Kali Bogor, saya ucapkan terima kasih kepada hadir pada diseminasi konsep dan penerapan budaya positif untuk kegiatan aksi nyata modul 1.4. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tak terhingga, di antaranya kesadaran iman, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi konsep dan penerapan budaya positif. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dari beliaulah kita mendapatkan contoh maupun suri tauladan terbaik bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, izinkanlah saya membacakan serangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti diseminasi konsep dan penerapan budaya positif yang akan saya paparkan. Ya, Bapak Ibu. Untuk konsep penerapan budaya positif, nanti saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu para Bapak Guru Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolahan kita tercinta ini, SMP Negeri 3 Kali Bogor. Untuk materi modul 1 itu ada 4 modul, yaitu modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Modul kedua itu ada nilai dan peran guru penggerak, dan modul ketiga ada visi guru penggerak serta ujungnya ada budaya positif. Jadi nanti ada keterkaitan antara filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak serta budaya positif. Konsep budaya positif, konsep utamanya itu ada yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi yaitu 5 posisi kontrol guru, ada restitusi yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang disiplin positif. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu adalah apakah kepatuhan atau ketidaknyamanan? Kepatuhan. Ada Diana Gosek namanya, itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dari sini Bapak Ibu mulai ada gambaran bukan disiplin itu. Sudah ada gambaran. Jadi dari diri ingin ikut, sehingga menimbulkan motivasi yang ada dalam diri, bukan motivasi
luar. Motivasi yang timbul dari diri itu dinamakan dengan motivasi intrinsik. Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Dari disiplin ini kita bisa mengontrol diri kita. Ya, sudah ada gambaran lagi ya. Dari disiplin ini kita bisa mengontrol diri kita. Yang tujuannya itu kita apa sih? Hidup kita itu apa? Dari disiplin itu, terus nanti kita bisa mengontrol diri untuk menuju apa tujuan kita. Terus ada nilai-nilai kebajikan universal di sini banyak sekali. Ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Ini salah satu nilai profil pelajar Pancasila. Bu Diana sudah bisa ya? Terus ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab sudah ada tadi, mandiri, kejujuran, diplomatif, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Mungkin di PPKN ada nggih Pak Dar? Ya, banyak. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Manusia hidup pasti punya motivasi. Nggih, mboten? Nggih. Bapak Ibu punya motivasi? Punya. Bu Pras motivasinya apa? Motivasi saya anak dan suami dan orang tua. Luar biasa. Tepuk tangan. Menurut Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi nomor 3 akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Boten. Kalau nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tahu lah ya. Jadi orang itu kita motivasinya melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman, takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Orang motivasinya melakukan sesuatu karena kepingin mendapatkan penghargaan, pujian, hadiah, seperti itu. Dan yang nomor 3, karena orang itu punya nilai sendiri yang kita yakini. Seperti itu. Kita punya prinsip, kita punya nilai yang kita yakini, maka kita punya motivasinya dari diri sendiri. Kita punya nilai-nilai yang kita yakini sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Sudah paham ya? Sudah bisa ya? Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid
hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu karena anak melakukan kesalahan dan tadi tiba-tiba ya, tidak direncanakan ya. Okay. Anak tidak tahu kalau anak itu mau dihukum kayak gitu. Dan bersifatnya hanya satu kata. Kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi kalau konsekuensi itu lebih sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara murid dan guru. Apabila kamu melakukan kesalahan, maka konsekuensinya nah, ya seperti itu. Kalau hukuman kan tadi belum guys, secara tiba-tiba, ujuk-ujuk, icik-icik. Oke. Kalau konsekuensi karena memang sudah ada kesepakatan terlebih dahulu, tapi kesepakatan itu dilanggar oleh murid seperti itu. Hukuman konsekuensi masih yang tadi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Diana Gosen lagi tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ampun, sudah, oke, sudah dimengerti ya untuk restitusinya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas, apakah sudah melaksanakan keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Nih, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Jadi antara keyakinan dan peraturan dalam kalau peraturan kan hanya satu pihak, satu arah saja. Kalau keyakinan kan memang dua arah, antara murid dan guru, ataupun murid dengan sekolahan, guru dengan sekolahan, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita
dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Di sini saya contohkan untuk keyakinan kelas 7 ada hormat. Contohnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Untuk diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini contoh untuk keyakinan kelasnya. Selanjutnya, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Sudah pernah dengar Tereng? Tereng? Belum? Yang paling pokok? Makan. Tempat tinggal. Ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya tadi itu makan. Oke. Terus ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belong. Apa butis? Bilangnya apa itu? Belonging. Oke. Belonging. Oke. Kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Alhamdulillah, aku cinta suamiku. Kita sayang sama pasangan hidup kita ya. Terus ada kebutuhan kesenangan, fun. Hobi berekreasi. Ada kebebasan, freedom. Pengen tidak digandul. Me time, betul. Oke. Nah, kalau penguasaan power. Kebutuhan penguasaan. Power, kekuatan. Karir. Aku seorang guru merasa aku menang dari power. Penguasaan kan saya merasa wah guru. Oke. Jadi kalau anak-anak itu merasa berkuasa terhadap anak-anak. Iya, nah betul sekali, betul sekali. Jadi kita merasa berkuasa untuk murid-murid kita seperti itu. Oke, untuk 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi kalau tadi makan, minum itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Jadi sudah bisa ya. Terus yang lainnya restitusi 5 posisi kontrol. Nah ini posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Menurut Bapak Ibu, dari posisi kelima ini, guru paling terbaik menempati posisi yang mana? Oh, kurang turun. Ini karena slide-nya. Sebagai guru yang baik, menempati posisi yang mana? Manajer. Coba Pak Tiro. Manajer, karena kalau sebagai manajer itu manajer adalah pengatur, maka guru memiliki kontrol kekuasaan untuk mengatur sisa-sisanya murid-muridnya untuk bisa berkembang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan mereka masing-masing tanpa paksa. Terima kasih. Betul sekali. Dari kelima ini posisi kontrolnya itu untuk yang guru paling baik itu memang di manajer ya, karena kita bekerja di sekolahan, memanage anak-anak kita menjadi anak yang bagus. Karena sejatinya anak itu modul 1.1
garis-garis yang samar, dan kita sebagai guru itu tugasnya itu menuntun garis samar itu. Apabila yang baik ditebalkan, apabila yang tidak baik dihilangkan atau dihapus. Tugas kita sebagai guru digugulan ditiru. Oke, seperti itu. Nah, ini ada 5 posisi kontrolnya. Ini Bu, saya jelaskan ini Bu. Ada identitas gagal atau kontrol dari luar, itu menghindari hukuman. Itu ada 2 ya, untuk penghukum, pembuat rasa bersalah. Ya, itu di situ ada guru berbuat untuk penghukum, itu menghardik, nunjuk, itu menghukum. Terus menghardik, menyakiti, menyindir. Jadi kalau kita nyindir, itu kita sebagai penghukum. Okay. Nah, untuk membuat rasa bersalah, itu berceramah dengan menggunakan seharusnya kamu tuh seperti ini, kayak gitu. Kan jadi anak kan merasa bersalah. Enggak dari diri anaknya. Jadi kita membuat anak itu bersalah. Terus, untuk identitas berhasil atau sukses, itu kontrol dari luar, itu mengharapkan imbalan atas ketergantungan pada orang lain. Itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Untuk sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita kalau teman itu apa ya? Membuat alasan lebih apa ya? Gimana sih? Lebih dekat ya. Nah, itu. Untuk pemantau menghitung dan mengukur. Kamu udah salahnya. Itu ilmiah. Oh, absennya wis. No, kayak gitu. Ya, seperti itu. Itu untuk memantau, oke? Dan yang terakhir itu tadi untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ada guru berkata hasilnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata. Nah, tadi yang pertama itu untuk penghukum, muridnya itu berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi bu gurunya. Ya enggak? Iya. Aman jam kosongnya. Nah, bu guru marah-marah terus, nanti juga marah-marah lagi. Terus untuk sebagai yang nomor 2, membuat rasa bersalah. Kan dia merasa bersalah tuh. Terus otomatis maafkan saya bu. Gitu. Itu lagi ya. Oke. Untuk yang ketiga, untuk teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, Pak Daryanto teman saya, kayak gitu. Jadi anak itu merasa Pak Daryanto teman. Oke. Ternyata begitu ya Pak. Jadi berbicaranya enak seperti ke teman. Tidak formal ya. Tidak formal, gitu. Terus untuk pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Bu? Itu kalau di SD. Kalau di SD kan kalau misalkan dapat tugas ini dapat bintang 1 yuk, kayak gitu deh. Bintangnya TK, kan bintangnya berapa? Kan kalau anak kan kadang saya harus dapat bintang 4 itu harus melakukan apa saja sih, kayak gitu. Nah itu. Terus berapa halaman yang harus saya tulis? Kan mengukur ya. Terus untuk yang manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, Bapak Ibu, jadi anak itu dari motivasi intrinsiknya itu berpikir, gimana sih saya harus memperbaiki saya? Seperti itu. Ketika guru sebagai manajer. Ada gambaran boten? Ada ya? Yang saya terlalu cepat boten? Boten. Oke, dampaknya pada murid. Nah, tadi itu yang pertama menjadi ketika kita menjadi penghukum, ternyata dampaknya muridnya itu mengulangi kesalahan. Biarin aja. Nanti juga marah-marah lagi Bu Diana. Ayo kita ulangi lagi. Gitu ya. Ngomong tidak ketahuan. Nah. Terus untuk yang kedua, tadi membuat rasa bersalah. Ketika anak merasa bersalah,
corakin. Kan anak langsung minder ya. Ada merasa rendah diri. Yang ketiga itu posisi teman, lemah, tidak mandiri dan ketergantungan sama bapak ibu gurunya. Jadi ada apa-apa nyariinnya bapak ibu gurunya, tidak mandiri seperti itu. Dan menitik beratkan pada yang ke pemantau ya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Berarti ini tadi karena ingin hadiah atau karena tidak ingin mendapatkan sanksi seperti itu. Dan yang terakhir sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Maka dari itu Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Diro, yang paling baik untuk guru adalah sebagai manajer. Nah, saya punya video sebentar. Bisa diputar nggak, Pak? Di sini ada video anak ya, dan intinya anak ini itu terlambat. Terus ada satu ibu guru yang mengetahuinya. Ibu guru itu memanggilnya dengan tidak sopan. Terus anaknya dipanggil, terus kamu itu kayak gitu. Ya. Nah, dari kelima posisi itu ternyata posisi penghukum, nada suaranya tinggi, terus ada bahasa tubuhnya melotot. Bapak Ibu nggih boten, kalau mama nanti pakai melotot boten, Pak Pri? Oh, kadang-kadang. Tergantung ya Pak? Tergantung Anaknya. Karena anaknya kalau nggak gitu biasanya tidak menghargai orang tua. Ya, jadi Gimana Pak? kadang-kadang Oke. melihat karakter anaknya. Ada anak yang sifatnya biasanya sangat leluasa untuk sifatnya agak bebas, maka perlu ada penekanan dan mereka berubah. Karena satu kali dua kali biasanya tidak mempan, ada sedikit gertakan sedikit, tapi nanti kita balik lagi kita panggil, biasanya hanya mereka akan menyadari tentang kesalahan dan biasanya berubah. Pak. Oke. Dampak pada murid. Sebentar Pak Pri. Tadi Pak Pri melotot, ya, punya alasan. Pak Pri berpikir bahwa itu akan berdampak ke murid. Tidak, kalau selama otot saya buat anak itu tertawa dan tertawa semua. Nah, caranya bagaimana Pak Pri? Cara tertawanya, membuat tertawanya gimana Pak Pri? Apakah mau berpraktek? Saya muridnya. Muridnya ini saja. Oke. Ada anak yang Daryanto jangan bicara sendiri. Sedang melotot betul Pak? Kali melotot betul Pak? Ya. Oh, betul. Nah, itu saya sudah menjelaskan. Daryanto masih cerita lagi. Daryanto, dengar nggak suara saya? Nah, kepengen saya marah lagi, saya bisa lebih marah lagi. Baca Pak, ketawa semua. Malah ketawa Pak? Malah ketawa, oke. Akhirnya saya punya keluar katanya tegas, tapi bisa Bikin ketawa? bikin ketawa lagi. Dia tidak punya rasa dendam. Oh, Terima kasih. berarti Pak Pri sudah memikirkan dampaknya ya. Dampak anaknya itu ketika dimarahin, biar tidak dendam, biar tidak sakit hati sama Pak Pri. Pak Pri punya triknya ya. Berarti besok kita patut dicontoh. Nggih. Nah, dampaknya pada murid ketika kita sebagai penghukum itu kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi
lagi sepulang sekolah murid terlihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan dengan paku. Jadi ketika kita sebagai penghukum, mungkin kan murid Pak Guru galak banget kayak gitu, Nah, pernah ada. Mungkin dari prototannya, dari suara yang tinggi, itu jadi murid itu merasa sakit hati, tersinggung kayak gitu. Melihat mobilnya Pak Guru, motornya Pak Guru terus dicoret. Gitu, Terus ada lagi posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ini saya pakai videonya nggak bisa diputar, jadi lihat ini mohon ya. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Rendah diri, rendah hati benten, Jadi ketika rasa bersalah itu tidak yang tadi nunjuk-nunjuk suaranya seru banget, tapi dengan lembut. Jadi kita malah mengembalikan ke anak itu, menjadikan rasa bersalah. Bu Tutik ada pengalaman untuk membuat rasa bersalah? Nah, misalkan sekarang yang lagi tren kan lipstick pakai lipstick. Kemudian saya tuh mendekati dengan anak sambil terus, Mbak, kamu cantik tuh kalau nggak pakai lipstick. Itu termasuk yang membuat rasa bersalah betul. Karena yang lipstikan berdiri lipstikan kandungan kayak itu kan malah dari kayak tua. Jadi kan anak merasa saya dia ada merasa bersalah orang. Terima kasih Bu Tutik. Itu salah satu pembuat rasa bersalah. Jadi anak kita pancing, Bu Tutik, kita kasih omongan tapi yang membuat dianya merasa bersalah, Nah, dampak pada murid itu murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan merapat di dalam murid menahan perasaannya. Jadi untuk negatifnya itu Bu Tutik, ada murid itu merasa bersalah tapi tidak ngomong kayak gitu loh caranya tapi tidak ikhlas Bu, seperti itu. Terus ada posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya tidak dibantu. Terus murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi tadi motivasinya ini motivasi yang mana ya? Karena kalau kita kembali ke motivasi murid ini itu untuk posisi kebutuhannya kasih sayang, kebutuhan dasar manusianya. Motivasinya ingin dihargai. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini positifnya. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Merasa menjadi anak
itu. Kalau apa-apa bubras, nanti kalau bubras sakit atau apa jangan ya. Itu nanti dia merasa kecewa. Kalau bubras tidak membantu, nanti muridnya merasa kecewa. Ada posisi kontrol, pemantau. Dampak posisi kemanya itu murid akan tergantung kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Terus pemantau. Posisi pemantau di sini, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Dan yang terakhir untuk posisi kontrolnya yaitu posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dan bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi guru itu hanya membimbing, mengarahkan ya, untuk sebagai manajernya, biar anak itu mencari solusinya sendiri, mempertanggungjawab dengan kesalahannya sendiri, mencari solusi sendiri dengan bimbingan kita sebagai guru. Seperti itu. Nah, sekarang segitiga restitusi. Bapak Ibu di sini segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ketika melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas yang bawa sendiri. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya ngomongnya seperti itu. Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ada lagi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, validasinya yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan ini, mengapa kamu melakukan ini. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika anak melakukan kesalahan kan ada sebab ya. Nah, ditanya itu apakah ada cara lain selain kamu melakukan kesalahan itu? Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya kemarin. Gitu. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi lebih ke positifnya. Terus penerapan budaya positif. Ini saya sudah melaksanakan keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelas 7B, keyakinan kelasnya hadir di kelas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, seperti itu ya Bapak Ibu. Itu foto ketika saya melaksanakan membuat dan menyepakati keyakinan kelas di kelas 7C. Dan banner itu sudah saya tempel di kelas 7C. Seperti itu. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui pembelajaran diferensiasi. Bu Ji kemarin sudah melihat saya untuk pembelajaran diferensiasi ya Bu. Oke. Di sini pembelajaran diferensiasi berbasiskan salah satu cara memenuhi kebutuhan manusia melalui pembelajaran. Adapun kebutuhan yang terpenuhi melalui pembelajaran, kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Penguasaan kita sebagai kuasa guys, sebagai guru ya, kebutuhan kita. Terus kebebasan, anak bebas tuh mau belajar apa, dan kesenangan anak
bebas. Saya kira kalau diferensiasi itu karena dari anaknya sendiri, kita memfasilitasi anak belajar dengan ukuran dengan berbeda dengan kebutuhan belajarnya anak, maka anak akan senang. Bapak Ibu, saya tekankan ketika kita senang pasti insya Allah anak juga akan senang. Jadi kita motivasi prinsip kita di dalam guru itu ketika kita akan melaksanakan pembelajaran, kita menyenangkan diri kita sendiri dulu. Ketika diri kita senang, pasti anak akan senang. Seperti itu. Menanamkan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Sudah diadakan untuk sholat duhur berjamaah, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada saling menghormati, toleransi, 3S, kegiatan setiap pagi hari Senin sampai Jumat. Ya, salam, senyum, sapa. Salam, Bu. Salam, senyum, sapa. Salaman. Oh, senyum dulu. Salam senyum sapa. 3S. Salam, senyum, sapa. Betul nih? Apa? 3S-nya? Apa dulu? Kalau saya tuh senyum Senyum dulu. dulu. Nah kalau ketemu kan senyum dulu. Kemudian sapa, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum Bu. Nah, kemudian salamnya salaman tangan. Oh, Saya. oke. 3S lagi, salam, senyum, sapa. Oke. Untuk gotong royong kita sudah menanamkan ketika kegiatan T5 ya Bapak Ibu, berkelompok, bergotong royong, berkolaborasi. Ini membuat tela goreng, singkong bodin. Terus kepemimpinan mandiri tanggung jawab sebagai pemimpin upacara. Saya contohkan seperti itu. Ya sudah, sebenarnya sudah kita laksanakan semuanya di sekolahan kita. Untuk menerapkan segitiga restitusi, kemarin saya ada 2 kasus di sini. Di sini ada 3. Yang pertama di atas itu kelas 7A tidak memakai sepatu. Yang ke bawah itu si Nanda karena menyobek buku temannya. Oke. Bapak Ibu, tadi kan sudah melihat restitusi saya ya. Saya kepengen ada Bapak Ibu yang pernah apakah sudah merasa menanamkan segitiga restitusi selama ini. Coba. Oke, saya kepengen tanya, Bu Puji sudah pernah ya? Monggo Bu Puji. Baik, terima kasih untuk penerapan segitiga restitusi. Saya pernah melakukan ya beberapa, tapi diantaranya yaitu karena anak itu ada 3 anak yang telat masuk pelajaran matematika. Itu setelah istirahat. Jadi karena 3 anak itu kan ada kesepakatan di kelas, yaitu kesepakatan mata pelajaran matematika. Kalau 5 menit itu masih izin saja silakan masuk. Tapi kalau lebih dari 5 menit maka ada konsekuensi lain. Di antaranya karena ini kemarin 15 menit, berarti kan cukup lumayan panjang, maka saya lakukan segitiga restitusi. Jadi ya Jadi ada anak terlambat masuk kelasnya Bu Puji melakukan segitiga restitusi. Memanggil ketiganya Bu Puji. kan saya tetap pelajaran. Ketiga anak ini saya minta menunggu di perpustakaan. Saya tetap mengkondisikan anak di kelas untuk mengerjakan sesuatu. Nah, saya lakukan segitiga restitusi di ruang perpustakaan. Ketika anak itu, kemudian saya tanya kenapa
kenapa terlambat 15 menit dan seterusnya. Terus apa ini ya, anak saya pancing kenapa, pertama saya pancing kenapa belum panggil untuk kesini. Mereka menjelaskan, Bu, saya terlambat masuk, saya dari kantin, saya lapar Bu, karena telah masuk ke kelas. Nah, begitu dari ketiga anak ini saya minta mereka kedepannya mau bagaimana. Alasannya tadi untuk yang validasi tindakan yang salahnya Karena telah masuk kelas pelajaran Karena? saya 15 menit. karena Kantin, Oh, kantin. jadi kan masuk kelasnya telat. Oke, punya alasannya ke Ya, kantin itu. kantin, mungkin kantin kan mungkin antri, Oke, jadi lama. lebih lama, ya, jadi makanya juga mungkin lama. Itu, Ya. nah, maka saya minta itu alasan mereka sehingga ya saya arahkan supaya berikutnya lagi ya bagaimana gitu loh. Mereka berjanji untuk tidak terlambat. Oke. Kemudian untuk konsekuensi yang lain saya buat pernyataan. Oke. Setelah pernyataannya ada foto. Oke. Begitu mungkin. Oke, terima kasih, kita kasih applause. Jadi Bu Puji sudah melakukan tindakan, saya kasih penguatan sebentar. Bu Puji sudah melakukan tindakan segitiga restitusi karena anak itu terlambat mengikuti pelajaran ya Bu Puji selama 15 menit terlalu lama ya. Apakah ada toleransi buat Bu Puji? Toleransi kalau anak terlambat 5 menit. Oh, karena ini sudah 15 menit, sudah melanggar keyakinan ya. Tadi untuk menanyakan keyakinannya, karena apakah keyakinan dijalankan ternyata tidak ya. Nah, Bu Puji melaksanakan segitiga restitusi dengan pertama menstabilkan identitasnya. Kenapa dipanggil ke sini? Yang kedua untuk validasi tindakan kelasnya, kenapa kamu terlambat masuk ya. Dia punya alasannya ke kantin lapor Bu gitu. Nah, untuk menanyakan keyakinannya tadi, apakah kamu sudah tahu keyakinan kelasnya dan kamu telah berbuat salah gitu ya, dan memberikan konsekuensi nih Bu. Memberikan konsekuensi apabila melakukan terlambat membuat pernyataan ya. Dengan membuat pernyataan. Oke. Saya pilih satu lagi untuk segitiga restitusinya. Sinten Pak Dar mungkin monggo melaksanakan segitiga restitusi. Pak Dar Mas Iman. Banyak sekali. Terima kasih. Tadi saya baru saja menyelesaikan anak yang merokok di WC, baru saja dari istirahat. Anak saya bawa ke ruang guru dan saya suruh menulis siapa yang merokok, kemudian panitia bila di panitia tindakan siapa yang merokok, siapa yang merokok. Kemudian setelah itu kami catat nama-namanya, kemudian kami beritahu bahwa merokok itu bukan tindakan yang pantas dilakukan sekolah, apalagi di dalam sekolah, dalam sekolah, ya, lingkungan sekolah. Ini yang sangat penting. Saya menyampaikan mereka bahwa merokok yang mereka lakukan di WC itu bukan tindakan di sekolah. Kami tidak memberikan dukungan, tidak memberikan penyajian bahwa merokok yang mereka lakukan di WC itu sebuah tindakan yang tidak baik dilakukan oleh sekolah. Begitu saja. Oke. Terima kasih Pak Dar. Tadi berapa anak Pak Dar? Ada 6 anak telah melanggar merokok Merokok di depan WC. di depan WC. Oke. Pak Dar sudah melakukan segitiga restitusi dengan menstabilkan identitasnya tadi. Jadi kami sudah Menanyakan. melakukan identitas, menanyakan pada yang bersangkutan
kemudian kami berikan penyadaran kepada mereka bahwa mereka telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di sekolah. Terima kasih Pak. Dan kita sebagai guru sebenarnya sudah kita kasih kelas dulu. Yes, terima kasih Pak. Sebenarnya kita sebagai guru sudah sering ya Bapak Ibu ya, sudah sering melaksanakan segitiga restitusi. Pak Pri mau bercerita? Cukup. Oke. Oke, monggo. Ya, ternyata tindakan yang kita lakukan selama ini ada namanya, yaitu segitiga restitusi. Walaupun kita melaksanakan polanya tidak sama-sama persis, tapi sudah kita sudah melaksanakan. Oke. Dan waktu yang kemarin kita belum tahu ada namanya. Sekarang ada namanya segitiga restitusi. Tanya. Oke. Tindakan itu kalau dilakukan oleh guru BK apakah termasuk yang namanya tindakan segitiga restitusi? Oke, Pak. Oke. Dan itu yang dilakukan sama guru. Berarti sebenarnya semua sudah melaksanakan. Sudah. Ya, beberapa. Tapi tidak tahu ya itu namanya apa kayak gitu. Terima kasih. Oke, seperti itu Pak. Pak jadi udah kita dulu. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, dari penjelasan saya tentang motivasi, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, posisi kontrol, Bapak Ibu sudah ada di hati Derek. Oh, Brina malah yang lihat ya. Sudah ada gambaran ya. Sudah ada gambaran nanti seperti apa kita menerapkannya budaya positif itu di sekolahan kita. Kita sebagai guru tadi paling bagus adalah sebagai manajer. Oke. Jadi saya tujuannya di sini karena saya ingin itu penyaluran ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak PGP seperti itu, biar kita sama-sama tergerak untuk melaksanakan budaya positif di sekolahan kita agar sekolahan kita bisa lebih maju lagi, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Insya Allah kita sebagai guru tadi menebarkan garis-garis yang menebarkan garis-garis yang positif, menghilangkan garis-garis yang negatif. Itulah kita sebagai guru. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara ingarso sunggulodo imadyo mangun karso tuturi handayani. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan untuk yang sudah saya jelaskan? Monggo, ada pertanyaan? Bu, tanya Bu, rumah itu tidak boleh dilakukan di sekolah ya? Oke. Pak Dadanto, sekedar. Kalau tanya dulu Bu. Oke. Ketika ada seorang anak, dia paham, sudah tahu apa yang dia lakukan itu adalah salah satu kelas, terus pagi-pagi dia lakukan. Oke, apa tetap kita diamkan? Nah, Bapak, kita kembali lagi ke posisi kontrol kita. Ya, ketika kita sebagai yang depan adalah sebagai yang bukan yang pertama itu, yang nanti dampaknya anak itu akan melakukan kesalahan lagi, penghukum, ya kan Pak? Membuat rasa bersalah, itu kan anak pasti akan berbuat lagi. Ya, dampaknya kan tadi kan merasa kecewa, karena dendam kayak gitu, ya. Nah, kita itu mengembalikan diri. Yang posisi mana sih yang paling
lebih cenderung ke Pak Daryanto lebih konsekuensi. Ya Pak. Jadi ketika kita menghukum itu anak itu malah justru akan menghukum itu anak itu akan lebih mengulangi kesalahan lagi Pak. Sampun puas deh. Apa mau? Kan apa? Gini, kalau kita tidak menanamkan dengan pola perintah dengan ya, satu hukum kita ini adalah kami kalau sampai nanti dari dewasa punya mindset yang sama bahwa harus Tergantung kita Pak. Maksudnya gini, tadi kita anak itu terlahir itu dengan kodratnya masing-masing kan Pak. Dari awal kita sebagai guru itu kan menuntut anak. Jadi anak itu jangan diarahkan ke yang negatif. Maksudnya kalau kita melakukan kesalahan jangan. Kita anunya ke yang positif dulu. Seperti itu loh Pak. Jadi memang dari motivasi kalau Pak dari seperti itu berarti menuntunnya itu kita kalau anak pun berharap melakukan namanya melakukan kesalahan lagi kan kayak dihukum gitu ya. Maka kembali lagi Pak, kita posisi apa sih yang terbaik? Kalau kita ke penghukum itu anak akan cenderung ke kesalahan lagi. Makanya kita ke posisi yang manajer seperti itu Pak. Oke, Pak Tiro ada yang ditambahkan? Menyimpulkan. Tapi saya nanti perlu banyak juga dengan Oh iya. Oh enggak, maksudnya menyimpulkan yang ditanya Pak Daryanto. Berarti mungkin begini ya Pak. Sebelum saya dengar masalah mohon dinilai ya. Jadi apabila ada tindakan yang tidak positif atau belum positif, saya katakan begitu ya, Bu Rina. Ya, tindakan yang belum positif seperti yang dikatakan oleh Pak Dar tadi, itu tetap kita tangani dengan menerapkan azas konsekuensi. Sekali, 2 kali, masih tangani lagi, 3 kali tangani lagi, sehingga yang namanya konsekuensi berasal dari kesepakatan kelas itu adalah merupakan bentuk dari motivasi eksternal. Namun demikian, setelah berulang-ulang, kita harapkan itu akan menjadi motivasi internal. Motivasi itu ekstrinsik dan intrinsik ya Bu ya. Ya, dari tadinya ekstrinsik berdasarkan pada aturan-aturan, aku terikat aturan, nantinya lama-lama akan jadi kesadaran sudah menjadi motivasi yang intrinsik, gitu Pak ya. Kira-kira begitu. Tapi tetap berulang-ulang. One day apa ya bahasa Indonesianya? One day kok setelah sekian kali belum berhasil, tetapi paling tidak sudah ada peningkatan. Yang tadinya melanggarnya tiap hari jadi seminggu sekali, dari seminggu sekali menjadi sebulan sekali, dari sebulan sekali ke semester sekali. Mungkin begitu apa ya? Jadi kalau sudah itu kan juga merupakan kita tidak bisa mengubah orang lain secara frontal walaupun kita guru, gitu kan ya? Betul sekali Pak Tiro. Kita tidak bisa dalam posisi kontrol itu kita tidak bisa mengubah orang lain. Betul sekali. Pak Dan, menurut Pak Dan, saya malah berbalik bertanya, apakah segitiga restitusi harus selesai hari itu atau boleh diselesaikan di lain waktu? Menurut Pak Dan, ketika ada kesalahan ya, apakah segitiga restitusi itu harus selesai hari itu atau ada apakah ada penundaan? Berdasarkan pada pimpinan Pak Tiro itu tadi menyampaikan bahwa ketika kita melakukan tindakan terhadap anak itu, itu sifatnya kita terus menerus karena kita sedang menanamkan. Artinya berdasarkan pada itu maka tidak harus sekali itu. Cuma kan
sekali lagi kita sudah satu tadi kasus ya. Setiap orang punya butuh waktu yang beda-beda tuh. Itu dari kelas 7 itu sudah domongi kasih merokok nanti mikir besi merokok baik. Nah ini kalau seperti ini nih pada diri anak itu yang kurang apanya. Nah, kita cari tahu Pak, cari tahu kebutuhannya dia itu apakah dia kurang kasih sayang? Kan dari diri sendiri Pak, nggak kan? Terus apakah dia kan berulang-ulang Pak? Ketika melaksanakan kesalahan pertama langsung ditangani sendiri garis institusi modal, langsung selesai. Terus hidup berjanji tidak mengulangi lagi. Dia tahu kayak konsekuensinya. Terus dengan waktu dia tuh melakukan hal yang sama lagi. berjanji lagi. Ya, berjanji lagi. Sampai berapa kali? Sudah berapa kali Pak? Sudah dikasih konsekuensinya belum? Ya sudah. Sudah atau belum? Sudah. Belum. Jadinya masih berulang terus ya kita itu posisi kita sebagai Pak Dar sudah sebagai manajer belum? Begini, ketika orang tua sudah dihadirkan sekolah saja, ya, kemudian orang tua sudah memijak. Nah makanya saya kan bilang ke Pak Dar, apakah dia itu kebutuhan dasar dia itu sudah terpenuhi kasih sayang dari orang tua? Padahal orang tuanya sudah dipanggil loh Pak. Mungkin dia kurang perhatian dari orang tua juga. Nah, kayak gitu. Cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau boleh saya tambahkan, Oke, monggo. yang semacam ada istilah kan kritik Krisno jalanan sokuliman. Kalau kita sering melakukan hal yang baik, lama-lama akan menjadi kita bahwa perilaku kita adalah yang baik. Inilah prinsip. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih ya Bapak Ibu untuk pemaparan saya hari ini. Semoga punya gambaran Pak Dar sebagai kesiswaan, Bu Tuti sebagai BK dan Bapak Ibu guru semua sebagai pelaku stakeholder pendidikan. Semoga puas ya Bapak Ibu. Semoga jangan lupa. Insya Allah besok kalau saya ada ilmu lagi saya akan tularkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi saya. Akhirnya kita berada di acara yang ketiga, yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Marilah kita tutup acara diseminasi penerapan budaya positif dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun.